Baik, di sini saya Aisyah Aulia Fajriani dari kelas 2F NPM 2169154 dari jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat dengan P3K dalam mata kuliah Kepramukaan dan UKS di SD yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Richard Jatra SPD MPD. Baik, yang pertama pengertian P3K. P3K itu sendiri merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama yang diberikan kepada penderita atau korban yang mengalami sakit ataupun cedera baik di tempat kerja, sekolah, organisasi, bahkan di tempat umum. P3K ini merupakan tindakan medis yang diperlukan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Artinya pertolongan pertama yang bersifat sementara terhadap kecelakaan atau cedera yang terjadi pada korban sebelum memperoleh pertolongan dari dokter. Jadi korban merasa lebih tenang, aman dan nyaman, dan serta dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan. Tujuan P3K sendiri itu ada 6. Yang pertama, menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan bantuan secepat mungkin. Yang kedua, mencegah terjadinya pendarahan hebat jika korban mengeluarkan darah. Yang ketiga, membantu meringankan penderitaan korban. Yang keempat, mencegah terjadinya cedera bertambah parah. Yang kelima, mempertahankan pertahanan tubuh korban. Yang keenam, menolong korban supaya merasa nyaman, aman, dan sebelum dilarikan ke pihak medis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan P3K. Di sini hal-hal sebagai penolong kita harus memperhatikan yang pertama, memperhatikan dan menilai situasi. Memperhatikan terlebih dahulu situasi yang terjadi dengan secepat mungkin. Jadi penolong di sini harus mengenali bahaya yang berpotensi mengancam korban, bahaya yang berpotensi mengancam diri sendiri selaku penolong, dan juga bahaya yang berpotensi dalam mengancam orang lain. Yang kemudian kita harus memperhatikan sumber bahaya yang ada di sekitar dan memberikan jenis pertolongan yang tepat kepada korban. Jadi kita harus memastikan bahwa tindakan yang pertolongan yang kita lakukan itu memang dilakukan dengan tenang. Jika ada potensi bahaya susulan, segera kita perhatikan dan segera kita cegah. Yang kemudian kita harus, sebagai penolong kita harus memberikan pertolongan dengan segera apabila ada korban. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu membaringkan korban dengan kepala lebih rendah dari posisi tubuhnya, seperti kepala disanggah dengan sesuatu. Yang kedua, jika ada tanda henti nafas dan jantung, berikan resusitasi jantung, seperti ditekan di dada, di atas dada. Nah, yang ketiga, selimuti korban agar kita terhindar dari debu dan supaya tidak menimbulkan iritasi yang lain. Yang keempat, jika ada luka ringan pada korban, obati seperlunya. Yang kelima, jika ada luka berat, segera cari bantuan medis. Nah, kemudian datangkan bantuan medis sebagai upaya yang kita lakukan. Kemudian, manfaat P3K. P3K ini merupakan cara pertama pemberian pertolongan kepada orang yang mengalami kecelakaan, cedera, terluka, atau sakit. Jadi manfaat dari P3K sendiri itu memberikan bantuan pertama untuk mengurangi resiko terjadinya cedera pada orang yang mengalami musibah kecelakaan, cedera, ataupun sakit. Yang kedua, mengurangi resiko korban tidak tertolong sebelum dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga, meringankan rasa sakit korban yang mengalami kecelakaan atau cedera. Perlengkapan P3K sendiri itu seperti perban, pastikan perban yang kita pakai itu steril. Yang kedua, kain kasa gulung, sarung tangan latex, peniti, gunting, pinset, tisu, larutan desinfektan luka, cairan steril seperti Revanol, krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plaster, obat pereda gatal, obat paracetamol, tetes mata, betadine, obat merah, dan selainnya. Di sini P3K juga memberikan pertolongan seperti P3K bagi pasien yang berhenti bernapas. Kalau seseorang tiba-tiba nafasnya berhenti, kita harus melakukan nafas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut yaitu meniupkan nafas ke paru-paru korban. Langkah-langkah pertolongan dengan membuat nafas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Yang kedua, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Yang ketiga, penolong membuka mulut selebar-lebarnya dan ditempelkan ke mulut korban yang lain. Selanjutnya, penolong meniupkan nafas ke mulut korban. Kemudian
Ada juga P3K bagi pasien yang patah tulang. Cara menanganinya, kalau korban itu sendiri harus dipindahkan dari tempat yang berbahaya, pindahkan korban dulu supaya tidak menimbulkan patah lainnya. Jadi, terus tanda-tanda patah tulang seperti penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka, bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal atau ada rasa nyeri kalau digerakkan, kulit tidak terasa kalau disentuh. Pedoman pertamanya yaitu pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan pertolongan pertama kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Jadi kalau misalnya kita tidak pandai atau tidak mengerti cara menanganinya, kita tunggu aja dokter. Yang kedua, kalau korban harus dipindahkan, kita harus memindahkan korban. Yang ketiga, periksa luka-luka lainnya. Apabila ada pendarahan, kita harus memberhentikan pendarahan tersebut. Macam-macam patah tulang ada beberapa. Yang pertama, patah tulang lengan atas. Cara menanganinya, letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam posisi sealamiah mungkin. Yang kedua, letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menempel perut. Yang ketiga, pasang satu pembelat atau bidai yang sudah berlapis bahan empuk di luar lengan dan ikatlah dengan dua cari kain di atas dan di bagian bawah. Buatlah gendongan ke leher agar tangan itu tidak goyang-goyang. Yang kedua, patah tulang lengan bawah pergelangan tangan. Yang pertama, letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga lengan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan telapak tangan rata di dada. Siapkan dua pembelat atau bidai yang dilengkapi dengan kain pengempuk, satu untuk membelat bagian dalam dan yang lainnya untuk membelat bagian luar. Usahakan pembelat merentang dari siku sampai ke lengan. Kemudian patah tulang di paha yang harus dilakukan, tanggulangi dulu dengan shock dulu atau segera dengan panggil dokter. Yang kedua, luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal. Kemudian siapkan 7 pembalut panjang dan lebar. Gunakan 2 pembalut papan lebar sepanjang 10-15 cm yang dilapisi dengan kain empuk. Yang kemudian panjang pembelat untuk bagian luar harus merentang dari ketiak sampai lutut, sedangkan pembelat untuk bagian dalam sepanjang dari paha ke lutut. Yang kemudian ada patah tulang lengan bawah, ditangani dengan meletakkan bidai yang berlapis di bawah telapak tangan dari dekat siku sampai lewat ujung jari. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi pertolongan pertama pada kecelakaan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.